Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian pada malam hari ini yakni yang bertema duduklah bersama orang yang soleh. Duduk bersama orang yang soleh artinya bergaul dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jangan bergaul dengan orang-orang musyrik, zalim, dan munafik. Jangan pula bergantung kepada mereka. Bergaul dengan orang-orang yang soleh dapat mempertajam energi kolbu. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang musyrik dan berakhlak buruk dapat membutakan mata hati. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsurun. Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran surat Hud ayat 113. Pada ayat tersebut terdapat kata tarkanu dari akar kata ar-rukun. Makna dari ar-rukun adalah condong atau mempunyai kecenderungan dan menetap secara mutlak, sedikit atau banyak. Secara umum, ayat tersebut melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang musyrik maupun orang-orang zalim karena mereka nyata-nyata fasik kepada Islam. Naisabur berkata bahwa ahli hakikat memberi pendapat tentang tafsiran ayat tersebut demikian. Cenderung kepada kezaliman dengan cara mendukung atau melampangkan jalan mereka, memuji-muji mereka di hadapan orang lain, atau bersekutu dengan mereka dalam suatu keperluan untuk membuka dan melancarkan kezaliman. Tujuan bergaul dengan mereka karena ingin mendapatkan manfaat agar tidak dizalimi. Lebih utama apabila kita memotong kecenderungan sikap condong dalam memberikan dukungan kepada orang-orang zalim. Bergaul dan cenderung kepada orang-orang zalim hanya akan mendapatkan kemungkaran karena mereka sangat pandai dalam tipu daya dan penipuan. Punya kecenderungan saja seseorang diancam dengan disentuh api neraka, apalagi yang bergaul dengan memberikan dukungan secara nyata. Berkawan dengan mereka tidak memberikan kebaikan sama sekali. Oleh karena itu, meskipun hanya seberat biji sawi, janganlah ada kecondongan hati kepada orang-orang musyrik dan orang-orang zalim. Ini bisa membinasakan. Bukanlah Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang dapat dinilai dari agama kawan setianya. Maka hendaklah di antara kalian melihat seseorang dari siapa mereka bergaul. Dikatakan dalam kalimat hikmah bahwa pergaulan itu ibarat orang yang berkawan dengan penjual minyak mesin. Meskipun ia tidak membeli, namun terkena aroma bau harum. Begitu pula jika bergaul dengan orang-orang buruk, ia akan terkena keburukan mereka meskipun tidak ikut melakukan perbuatan. Dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru billahi awliya kamathali ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhana al-buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil laba-laba yang membuat dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba jika mereka tidak perlu mengadukan orang kaya karena harta, tidak perlu mengadukan pejabat karena jabatan, karena hal itu bisa mengurangi keimanan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, barang siapa yang mengadukan orang kaya karena kekayaan
dimaksud pemimpin dalam ayat ini ialah kita setiap umat yang membuat catatan seluruh amalnya. Sebab kelak di hari kiamat setiap orang dipanggil dan diberi catatan amalnya dalam kitab. Ali bin Abi Thalib berpendapat yang dimaksudkan dengan imam ialah pemimpin setiap masa dari mereka. Maka dipanggillah orang yang hidup pada setiap periode masa tertentu bersama dengan imam yang memerintahkan mereka, yang perintahnya mereka patuhi dan mereka menjauhi larangan-larangan. Sementara itu Ibn Zaid berpendapat bahwa dimaksudkan dengan imam adalah kitab yang diturunkan Allah dikatakan oleh ahli Taurat, wahai ahli Quran. Imam Mujahid dan berkata bahwa imam yang dimaksudkan dalam para nabi mereka dikatakan datangkanlah mengikut Nabi Ibrahim, datangkanlah dan datangkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia mulai dari awal hingga akhir pada hari kiamat, dia mengangkat atau memperlihatkan bendera bagi setiap dunia. Lalu dikatakan begini bulan Hijrah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Dalam hadis riwayat At-Tabarani diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau memohon kepada Allah agar